Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fitrawati Hasri. Saya Fitrawati Hasri, biasa dipanggil Fitra. Nah, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas peran komunikasi dalam pendidikan. Sebelum itu ada yang tahu nggak sih apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi merupakan bagian mutlak dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa komunikasi itu adalah manifestasi dari kehidupan itu sendiri. Komunikasi juga merupakan sarana demi terjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Kegiatan komunikasi ini akan terus berlangsung selama manusia hidup dan melakukan aktivitasnya. Dalam setiap komunikasi, manusia akan saling menyampaikan pesan atau informasi yang berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi, dan penerimaan pesan atau informasi secara lisan, tertulis, atau yang lainnya. Banyak kegiatan manusia yang bisa terjadi dengan bantuan komunikasi. Nah, salah satu contohnya adalah komunikasi dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan atau proses belajar mengajar akan terjadi komunikasi, yakni antar pengajar dan peserta didik. Kedudukan komunikasi dalam pendidikan sangatlah penting, bahkan sangat berpengaruh dalam perannya. Dalam dunia pendidikan saat ini, komunikasi mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena dengan komunikasi yang baik, tujuan kegiatan pembelajaran yang sangat efektif dan efisien dapat tercapai. Bahkan saat ini orang sering berkata bahwa tinggi rendahnya suatu mutu pendidikan dipengaruhi oleh komunikasi. Kemampuan dalam melakukan komunikasi yang efektif merupakan kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pengajar. Keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat bergantung kepada efektivitas proses komunikasi yang terjadi. Pembelajar yang baik dan efektif akan memberikan ruang dan peluang agar anak dapat belajar lebih aktif serta dapat mengeksplorasi keingintahuannya melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki. Maka dari itu, strategi membangun komunikasi dalam proses belajar mengajar merupakan kunci utama keberhasilan proses belajar mengajar dan pendekatan antara pengajar dan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pendewasaan yang diberikan kepada anak dengan cara dibimbing dalam aspek pengetahuan, intelektual, dan emosional. Nah, komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam pendidikan atau komunikasi yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antara pengajar dengan peserta didik. Akan tetapi, sebagai pemegang kendali di kelas, seorang pengajar harus bertanggung jawab atas terjadinya komunikasi selama pembelajaran. Terkait dengan proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif jika pesan dalam hal ini adalah materi pembelajaran dapat diterima dan dipahami, serta menimbulkan umpan balik yang positif. Sebagai komunikator atau mediator, seorang pendidik harus menyadari bahwa sekolah berada di tengah-tengah masyarakat karena sekolah tidak boleh menjadi tempat tertinggi ataupun tempat terasing di masyarakat. Sekolah bertugas mengembang amanat dan aspirasi masyarakat, utamanya peserta didik. Komunikasi yang efektif perlu memperlihatkan beberapa hal. Yang pertama, respect, menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya, memberi sebuah penghargaan kepada peserta didik, membuat proses belajar mengajar menjadi sebuah proses yang menyenangkan bagi semua pihak.
Kedua, empati. Perlu saling memahami dan mengerti keberadaan perilaku dan keinginan. Jadi sebelum kita membangun komunikasi atau mengirimkan pesan, kita perlu mengerti dan memahami dengan empati calon penerima pesan kita, sehingga nantinya pesan kita akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologi atau penolakan dari penerima. Ketiga, audible. Dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Berarti pesan yang kita disampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Keempat, clarity. Perlu mengembangkan sikap terbuka atau tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan. Tanpa keterbukaan akan timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antusiasme dalam proses belajar mengajar. Kelima, humble. Dengan menghargai orang lain atau menerima kritik, tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain. Nah, itulah tadi podcast kita mengenai peran komunikasi dalam pendidikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.